Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, tujuan dari pemeriksaan tera ulang alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP adalah untuk menumbuhkan budaya tertib ukur pada pedagang tradisional dalam hal mengukur, menakar, dan menimbang pada kegiatan jual beli. Dinas Koperasi atau Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemko Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Balai Standarisasi Metrologi Legal mengadakan kegiatan fasilitasi tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP di beberapa lokasi seperti SPBU, kilang padi, para pedagang yang berjualan di pasar pada hari kemarin. Tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap UTTP dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan, sehingga dapat memastikan akurasi setiap alat ukur, alat takar, dan alat timbang dengan baik. Aidil SEMFC, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemko Tebing Tinggi, kepada media menjelaskan bahwa tera ulang ini bertujuan agar penjual dan pembeli tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Tujuan dari diadakan kegiatan tera ulang ialah menyangkut kepentingan penjual atau pembeli. Jadi supaya pembeli dan penjual sama-sama tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan menyangkut perihal timbangan. Oleh karena itu, setiap timbangan harus ditera ulang supaya semuanya bisa normal karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Semua peralatan timbang itu wajib ditera atau tera ulang, katanya. Jadi nama saya Aidil, mewakili dari dinas, saya Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Memang bahwa salah satu tugas fungsi kami ya di dinas ini adalah satu di bawah kami itu ada meteorologi. Ya. Jadi salah satunya adalah tugasnya untuk tera dan tera ulang. Nah untuk kita bahwa kita telah melakukan tera dan tera ulang kepada seluruh komponen masyarakat yang memiliki timbangan atau ukuran ya ketika menjual. Misalnya seperti SPBU. Nah, SPBU kita di sini ada 8 di sini semuanya sudah tertera ulang. Artinya tinggal menunggu jadwal. Ada tahun ini ada yang di bulan 2 sudah, artinya tahun depan akan ditera ulang kembali. Hasil dari tera ulang itu bahwa didapatkan bahwa itu sudah memenuhi standar, ya, standar dari kalau istilahnya SKD-nya itu, artinya standar dari tera ulang itu sendiri, artinya tidak ada merugikan konsumen maupun produsen. Kalau misalnya di pedagang-pedagang kecil itu ada, tapi tidak seluruhnya, Pak. Ya, jadi potensi itu ada, tidak seluruhnya. Ada yang masyarakat sadar masalah tera ulang ini. Ada masyarakat yang membawa timbangan langsung ke kantor kita juga ada. Ya. Jadi mereka sadar bahwa ketika misalnya mereka sadar itu dia tidak merugikan dia sendiri, si pedagang maupun si konsumen. Kadang-kadang memang kalau misalnya di masyarakat kita ada ketakutan misalnya dia menera ulang atau apa segala macam, itu kan supaya lebih aman ya, lebih aman si pedagangnya sendiri tidak dirugikan, si konsumen tidak sendiri apa. Ketika misalnya tera misalnya kan, rupanya kelebihannya kan, ya konsumennya yang si pedagangnya yang ini rugi sebenarnya. Kalau misalnya kurang ya konsumen, nah itu makanya kita tera ulang. Ketika misalnya ada agak kekurangan akan diperbaiki atau ditambah di tera ulang di situ ya. Kalau timbangan yang gantung segala macam itu, Pak. Jadi itulah kalau misalnya di sini kita lakukan, ya terus kita lakukan tera ulang khususnya yang kepada yang kurang besar lah. Sementara Awi, pimpinan Kilang Padi Kamal dan Jeruk Kota Tebing Tinggi, kepada media mengatakan, hal ini akan sangat berpengaruh dalam dunia perdagangan, oleh karena itu perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran.
standar satuan metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sehingga antara pedagang dan konsumen tidak ada yang dirugikan. Selamat siang. Dengan penteraan, kita sering bekerjasama dengan pemerintah Tebing Tinggi untuk melakukan tera ulang setiap tahunnya dengan Badan Meteorologi datang langsung ke tempat kita, langsung mentera ulang setiap tahunnya. Jadi kita juga update terus ini. Teranya sekali setahun bang atau 2 kali setahun? Setahun sekali. Setahun sekali bang ya? Setahun sekali. Tetap kita harus update terus karena kita harus menjaga merek kita sendiri dan harus menjaga nama baik perusahaan juga. Nah, dan untuk supaya konsumen juga tidak kecewa, Pak. Oh. Nah, kemudian gini Pak, itu tadi ada kami cek timbangan digital ya untuk beras. Itu stikernya itu Iya. berakhir tanggal Bulan 5 tahun 2021. Udah lewat bang. Begini Pak, biasanya kan Pak, kalau untuk mengupdatekan itu biasanya meteorologi datang untuk langsung perusahaan ini udah waktunya. Nah, langsung datang, langsung bilang gitu. Mungkin sekarang masih masa entah mungkin salah internal atau gimana lah, nggak apa juga. Saya juga mungkin kurang update sama mereka. Dan mereka juga lalai mungkin, atau saya yang lalai, ya nanti bisa dikoordinasikan lagi Pak. Oke bang, hasil selain beras dedak sama menir. dedak sama menir ya. Dedak sama menir di suplai ke masyarakat juga. Di Tebing Dedak Tinggi. kita ke Deli Serdang Pak. Deli Serdang, ya. Kenapa bang nggak ke Tebing Tinggi ini bang? Karena di sini nggak ada pakan, ya itu kan pakan ternak Pak. Yap. Jadi kalau pakan itu kebanyakan di Deli Serdang. Iya. Enggak, ke peternak ayam. Nah kemudian bang, padi kemarin dari mana? Dari Batubara, dari Aceh, dari Sergi. Apakah ada beras bulog yang masuk kemarin? Nggak ada. Nggak ada bang. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.